Pemirsa, Jabodetabek sejak pagi tadi hingga sore ini terpantau mengalami hujan lebat di beberapa wilayah hingga menyebabkan banjir. Lalu apa penyebab hujan lebat hari ini dan sampai kapan cuaca ekstrim akan terjadi di wilayah Jabodetabek? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang Yayat dan juga Pak Andri. Selamat malam Mbak Vera. Mbak Vera, selamat malam Metro. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam Terima kasih Pak Andri. sudah bergabung. Saya boleh ke Pak Andri dulu. Ya. Pak Andri, apa sebetulnya yang menjadi penyebab angin kencang dan juga hujan lebat mengguyur Jabodetabek sepanjang hari ini? Baik, ini sebenarnya kami sampaikan dulu ya. Kami BMKG sudah rilis warning dari hari Senin yang lalu ya, bahwasannya sepekan ke depan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT potensi intensitas curah hujan meningkat dan termasuk di Jabodetabek. Lalu apa yang menjadi penyebab? Pertama tentu secara iklim ya, bulan Januari ini adalah puncak musim hujan di wilayah Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Jadi dipahami dulu mungkin karena saat ini kita sedang mengalami puncak musim hujan. Nah, kemudian ketika musim hujan ini banyak dinamika atmosfer yang aktif bersamaan dengan massa udara air basah yang dari Asia ataupun mungkin biasa dikenal dengan monsun Asia. Nah, itu kan penanda musim hujan tuh. Dan itu tahunan Desember, Januari, Februari. Itu monsun Asia membawa udara basah, lembab. Nah, ini yang memicu awan-awan tumbuh, terutama di bagian selatan ekuator Indonesia di bulan Januari. Dan dari jauh hari pun di bulan Oktober, November, BMKG sudah merilis bahwa hati-hati tahun ini atau di Januari ada peningkatan intensitas curah hujan. Karena selain tadi puncak musim, ada juga anomali iklim, adanya La Nina lemah. Nah, ini juga akan meningkatkan intensitas. Lalu juga pada saat musim hujan aktifnya dinamika atmosfer penyertanya. Jadi karena Indonesia itu kan benua maritim kontinen ya, jadi banyak fenomena atmosfer yang tentu ini membuat variasi atau meningkatkan curah hujan. Nah, saat ini yang sedang aktif adalah misalkan kami pantau ya, kenapa kami buat rilis di hari Senin, ada seruakan dingin, artinya cold surge kalau mungkin bahasa saintifiknya itu akan mengenhance ya, artinya menambah. Lalu juga aktif dinamika atmosfer lainnya, ada LGO, Rossby, Kelvin. Nah, ini berbarengan nih. Saat ini sedang ngumpul berbarengan di wilayah Jawa, kemudian NTB, Bali, dan sampai NTT ya. Artinya sepekan ke depan kami sudah menyampaikan rilis ya 21 hingga 28. Nah, ini bervariasi waktu-waktunya, di situ terlihat Jabodetabek puncaknya hari ini, kemarin sudah mulai, besok juga ada, kemudian 2 hari itu agak mulai menurun, lalu juga bergeser ke arah wilayah timur. Nah, nanti juga NTB, NTT akan mendapatkan potensi curah hujan tinggi juga, walaupun kemarin juga di NTT ya, hari ini juga kami mendapat laporan intensitas curah hujan sangat-sangat tinggi. Jadi artinya bahwa betul yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa di bulan Januari ini puncak musim hujan ya. Artinya perlu kesiapsiagaan, kewaspadaan dari masyarakat maupun pemerintah daerah terkait yang diidentifikasi yang terdampak. Demikian Mbak Vera dari Baik, kami. Pak Andri, ini durasi kita memang sangat terbatas, jadi kita harus berpindah sedikit nih, saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, Gubernur Pramono sudah berupaya mencegah potensi banjir dengan modifikasi cuaca dalam beberapa minggu belakangan ini. Bahkan hari ini saja sudah dilakukan katanya 2 kali penerbangan. Nah, secara alokasi biaya kan kita tahu ya bahwa modifikasi cuaca itu tidaklah murah. Sekali terbang saja itu 300 juta rupiah. Dengan biaya sebesar itu, apakah menurut Kang Yayat ini efektif atau jangan-jangan kita sudah terlampau ketergantungan dengan solusi yang sifatnya jangka pendek? Ya, saya mengatakan bahwa modifikasi cuaca saat sekarang ini adalah satu-satunya cara yang paling rasional dipilih oleh gubernur untuk menyelamatkan Jakarta.
Karena sistem kita sudah kalah sekarang. Artinya perencanaan tahun 73 itu sudah nggak efektif. Saya berani mengatakan apa yang kita buat dari tahun 73 sampai sekarang itu tidak mampu lagi mengantisipasi curah hujan yang semakin ekstrim. Nah, kedua, pilihan kita yang paling simpel dalam konteks menghadapi situasi yang kepepet seperti ini adalah modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini kan besar. Potensi anggaran itu hampir 31 miliar tahun 2006 ini. Dan potensi ini pun juga hasil rekomendasi BMKG yang mengatakan bahwa intensitas curah hujan makin ekstrim. Tadinya kan cuma 7 miliar. Nah, pertanyaan apakah efektif tidak modifikasi cuaca? Saya mengatakan sebagian besar mungkin menolong sesaat. Masalah utamanya itu bukan di udaranya, tapi di daratannya. Saya sekali mengatakan Jakarta ini ya terbuka saja sudah sulit agak tertolong gitu. Karena apa? Karena satu, ekosistemnya sudah rusak, kemudian sistem pengendalian master plan-nya tidak pernah berubah. Artinya begini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh JK maupun oleh PU itu mengatakan harusnya perencanaan tahun 73 sudah ditingkatkan 3 kali bahkan 4 kali untuk mengantisipasi potensi cuaca yang semakin ekstrim. Jadi bisa dikatakan bahwa modifikasi cuaca adalah pilihan yang dianggap menolong sesaat, lebih bersifat reaktif dan bersifat pendek, bukan menyelesaikan jangka panjang. Jadi daripada nanti mungkin gubernur dimarahin sama warganya, modifikasi cuaca menjadi pilihan yang dianggap bisa menolong sesaat, tapi tidak menyelesaikan masalah yang menjadi inti persoalan itu. Baik, saya ke Pak Andri lagi. Pak Andri, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa modifikasi cuaca itu tadi ya bahwa telah dilakukan 2 kali hari ini, namun faktanya banjir itu kan tetap menggenangi belasan RT dan juga puluhan ruas jalan tergenang. Nah, apakah modifikasi cuaca hari ini itu tidak mampu sebetulnya untuk mengurangi intensitas hujan sehingga banjir itu pun tetap terjadi? Perlu dipahami dulu ya, modifikasi itu bukan berarti menghilangkan hujan sama sekali ya. Jadi hanya mengurangi intensitas. Kajian kami mungkin sekitar 20-30% bervariasi ya. Nah, tadi saya sepakat Pak Yayat ya, artinya ini adalah obat sementara. Ya. Obat sementara karena memang tadi lingkungan saat ini sudah tidak bisa lagi menampung curah hujan yang artinya semakin kesini semakin ekstrim. Rata-rata saat ini sangat mudah sekali hujan turun ekstrim di atas 150 ml per hari. Nah, apakah ini tuh mampu tidak diserap ketika jatuh ke darat gitu ya. Nah, tadi modifikasi cuaca paling tidak bisa mengurangi 30% ya, dari 150 misalkan. Jadi yang sangat lebat menjadi lebat. Jadi yang lebat menjadi sedang dan seterusnya ya. Artinya ini sebagai upaya kita gitu lah, upaya untuk mengurangi intensitas curah hujan terjadi. Walaupun tentu dampaknya masih ada banjir, ada genangan di mana-mana, tapi paling tidak mungkin intensitasnya tidak seperti yang saat ini. Nah, demikian Mbak Vera ya. Baik, saya ke Kang Yayat lagi. Kita ada durasi singkat hanya sekitar 2 menit, Kang Yayat. Jadi dulu kan kita ingat ya bahwa Ahok itu sempat mengatakan kalau tanggul pantai Jakarta bocor itu bisa sampai Monas gitu. Nah, maka kemudian dijawab oleh Gubernur Pramono sekarang ia mengatakan bahwa percepat pembangunan tanggul pantai Jakarta. Nah, pernyataan dari Gubernur ini kan seolah menguatkan kembali prediksi Ahok itu. Gimana menurut Kang Yayat? Iya, pertama untuk mengantisipasi itu harus dicek kembali kapasitas kemampuan dari tanggul yang ada sekarang. Apakah ada kerusakan? Karena bisa dikatakan tanggul-tanggul yang sudah lama ini kan mengalami degradasi struktural ya. Karena usia, ada rembesan dan sebagainya. Itu perlu dibaca oleh kita untuk disikapi sejauh mana kekuatan dan ketahanannya untuk mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi. Ada catatan sedikit untuk kita pahami sedikit. Saya sependapat dengan Pak Andri bahwa modifikasi cuaca itu sifatnya parasetamol, Mbak. Jadi hanya untuk mengurangi panasnya atau suhu udaranya itu tadi sehingga tidak menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan antisipasi yang dikatakan oleh Pak Gubernur, kita melihat
potensi rob itu makin lama makin tinggi. Sementara land subsidennya makin lama makin bertambah. Sehingga penurunannya semakin banyak terjadi di mana-mana. Nah inilah yang harus kita antisipasi. Bagaimana nanti kebijakan teknis yang dilakukan oleh gubernur untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Ahok tadi. Maka saya mengatakan pengusulannya lakukanlah identifikasi secara bersama-sama dengan Kementerian PU karena Tanggul pun ada tanggung jawab kementerian, ada tanggung jawab Pemprov DKI. Nah sekarang kerusakan di mana? Di mana yang paling lemah? Di mana yang sudah rembesan atau potensi keretakan dan sebagainya. Jadi kalau sudah diketahui menurut saya ada bagusnya dipublish kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan tidak was-was jika sewaktu-waktu ancaman tanggul jebol itu bisa terjadi seperti yang terjadi di Semarang pada beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih Kang Yayat dan juga Pak Andri sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News kali ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.